sekali membaca selawat spontan mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah bahagianya orang yang mendapat syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alangkah celakanya orang yang tidak disyafaati oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, pasti dia dapat menghabiskannya, apalagi mensyukurinya. Sungguh pendengar, penglihatan, hati, ini semua akan diminta jawab besok di yaumil kiamat. Karena umurnya sekian puluh tahun, ini buat apa saja, dari mana rezeki ini, atau soal ekonomi, dan caranya bagaimana, cara yang halalkah atau cara korupsi atau menyalahgunakan dan lain-lain yang tidak halal. Otomatis segala ibadah yang tidak dijiwai oleh lillah, ini semua bukan ibadah. Ini namanya kan yaitu mengejek pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu ibadah pengabdian kok disalahgunakan. Ini kan suatu, secara kasar boleh dikatakan suatu ejekan atau penghinaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang tidak ada rasa billah waktu mengamalkan suatu amalan atau perbuatan itu, otomatis ini diaku, saya begini, saya begitu. Para hadirin, bukankah ini suatu ujub dan mungkin ada takaburnya? Sampai tidak terima ibadah yang didasari ujub ini nanti dijadikan siksa untuk menyiksa pada orang yang bersangkutan. Nah, mungkin sekali perasaannya sudah lillah billah, tapi sungguhnya malah terbalik ini. Ya, kalau tidak lama lantas ketahuan atau tahu atau merasa lillah billahnya palsu. Kalau tahu-tahu sudah dijabut Israel, ini nanti bagaimana? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqidiyati bi fadli rabbina. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Qad kuntu dhalan wa mudillan sayyidi wa kullu syarrin wa fashatin bunyat mali aqutu sayyidi siwaka la inda ruddanna kun duhalika. Ya sayyidi, ya sayyidi, adrikni ya sayyidi, ya sayyidi wa rabbini wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadlillah. Ya sayyidi wal hadirin al hadirat, ya sayyidi wal muslimin al muslimat, ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wa salam. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jal anama muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana afir ya sirif tahwabina qarib halifaina ya Rabbi. Ya Rabbana afir ya sirif tahwabina qarib halifaina ya Rabbi. Ya Rabbana afir ya sirif tahwabina qarib walif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama pada para remaja kita yang punya bagian pada malam ini, mari kita kembali
perjuangan Hafidhu Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam kembali dari tahun yang lalu, yaitu dari Mujahadah Kubro dalam rangka memperingati lahirnya Salat Wahidah yang ke-21. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, seperti kita malam perjuangan Hafidhu Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam atau dengan istilah Salat Wahidiyah dan ajarannya dalam pengamalan dan penyiaran. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, seperti kita malam ini, karena Salat Wahidiyah dan ajarannya ini adalah yaitu supaya kita berjuang, beramal dan beramar ma'ruf untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam istilah lain untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dapat dikatakan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kok kita berjuang untuk mendekatkan diri pada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kedudukan umat manusia sungguhnya adalah mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mendekat atau yang tidak dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak normal, orang yang tidak menduduki akan kedudukannya sebagai manusia, hamba Tuhan, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya yang senantiasa memberi, yang senantiasa Rahman Rahim, yang senantiasa Ghafar Ghafur. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, seperti kita maklumi dan disabdakan oleh Sayyidina Ali, mahala kamruun arafa qadra nafsi, tidak akan mengalami kehancuran orang yang tahu diri, tahu akan kedudukannya secara konsekuen, artinya tahu dan mau mendudukinya. Jadi logikanya, apabila orang tidak tahu akan kedudukannya, pasti akan mengalami kehancuran. Bahkan para hadirin, kaidah ini kiranya untuk segala sesuatu, apa saja yang tidak semestinya ini tidak normal, justru ini mengalami kehancuran di kita terbanyak. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama remaja-remaja kita yang kami sayangi, yang akan mengganti kita sebagai orang tua, kaum bapak dan kaum ibu. Mari kita koreksi diri, mulai dari Mujahadah Kubro ulang tahun lahirnya Salat Wahidah yang ke-21 hingga sekarang, terutama remaja kita. Bagaimana? Sudahkah kita mentaati, melaksanakan ajaran-ajaran yang kita terima, yaitu ajaran Wahidiyah? Dan sudah berapa persenkah kemampuan kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang kita taati, yang kita yakini itu? Mari para hadirin. Di samping itu, mari kita, sudahkah ahli-ahli kita, famili kita, tetangga kita, kenalan kita, umat dan masyarakat kita ajak ke situ? Sudahkah atau belum? Kalau sudah sampai di manakah? Dan
kemampuan kalian sudah berapa persenkah yang kalian curahkan untuk itu perjuangan hafizillah wa rasulillah. Kita para pengamal fatwa itu, kita umat Islam, bahkan kita bangsa Indonesia, rasio mengharuskan mensyukuri. Di samping lahiriah, kemampuan batinnya ini juga suatu fadl atau nikmat atau pemberian dari Tuhan yang harus kita syukuri. Yang terkecan kalau kita salah gunakan atau kita tidak kita guna, kita manfaatkan. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya maaf, kami mohon dengan rendah hati satu kali saja bacaan Al-Fatihah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama para remaja yang kami sayangi, kalau kita membicarakan nikmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangan, lebih-lebih mensyukurinya. Tuhan sendiri menyatakan dalam Qur'annya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, pasti dia dapat menghabiskannya, apalagi mensyukurinya. Tapi para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, manakala orang tahu akan nikmat, pasti dia ada kehendak untuk mensyukuri. Apabila orang tahu nikmat lebih banyak, otomatis lebih banyak syukurnya. Apabila orang tahu nikmat yang lebih mantap, lebih bernilai atau nilainya nikmat, otomatis dia syukurnya lebih bermutu atau lebih tinggi. Karena itu banyak ayat-ayat Quran yang menyatakan bahwa supaya kita senantiasa memfikir atau menggunakan pikiran kita untuk menggali rahasia-rahasia alam, dan khususnya menggali pribadi kita masing-masing. Apa yang terkandung di pribadi, nikmat apa saja, berguna apa saja. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kiranya mesti ingat, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengar, penglihatan, hati, ini semua akan diminta jawab besok di yaumil kiamah. Bahkan ada hadis, suatu hadis yang menyatakan bahwa nanti di yaumil kiamah orang tidak diperkenankan berubah atau pindah dari tempat situ sebelum dimintai pertanggungjawab, yaitu mengenai umurnya sekian puluh tahun ini buat apa saja. Sekalipun hanya 1 detik ini dimintai, mana yang 1 detik, mana yang 1 jam kalau tidak ada, mana yang 1 hari, dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali kita anggap sepi. Ayah sabul insanu ayat sudah. Apakah manusia itu menganggap sepi, tidak ada apa-apa? Kalau sudah mati biar tidak ada apa-apa. Jangan. Sungguh nanti terjadi apa-apa yang jauh lebih jelas daripada apa yang kita alami waktu kita di dunia, daripada apa yang kita renungkan, kita pikirkan. Soal rizki,
dari mana rezeki ini atau soal ekonomi, dan caranya bagaimana? Cara yang halalkah atau cara korupsi atau menyalahgunakan dan lain-lain yang tidak halal? Ini diminta pertanggungjawaban. Pengeluarannya juga diminta pertanggungjawaban. Bagaimana pengeluarannya? Apakah ini pengeluaran yang untuk linafsi binafsi saja kah? Atau memang betul-betul lillah-lillah? Ini juga diminta pertanggungjawaban para hadirin. Bahkan diberi nafsu ini diminta pertanggungjawaban. Kamu dulu saya beri nafsu, yang maksudnya ini suatu kendaraan yang leks, tapi apa betul sudah engkau manfaatkan untuk berangkat ke fafiru ilallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah engkau salah gunakan untuk linafsi binafsi? Nafsu yang bermacam-macam tabiatnya, tabiat bahimiah, binatang buas, syaitoniah, rububiyah atau ananiah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya alhamdulillah, setelah kita ikut mengamalkan salat Wahidiyah, alhamdulillah, ini nih laporan dari ribuan kawan Wahidiyah. Pada umumnya semua sama. Alhamdulillah, serentak kami ikut mengamalkan dan menyiarkan salat Wahidiyah jauh lebih maju, lebih baik daripada sebelumnya. Sekalipun masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Malah ada yang melakukan, kalau begini lantas bagaimana ibadah saya yang dulu-dulu itu, begitu kan tidak jadi, kan ini tidak sedikit yang mengatakan itu. Yang memang soalillah billah ini penting sekali. Kata Imam Sajali, malamnya tahul fi ilmina hadza kana musiran al kabair wa in amilan ma amila wa walayasir. Barang siapa yang belum mengetahui ilmuku ini dengan konsekuen, artinya diamalkan, bukan teori saja, dia berdosa besar. Sekalipun ibadahnya seperti apa saja, bagaimana banyaknya, bahkan makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya pula. Makin banyak ilmunya, makin banyak dosanya pula. Kata Imam Ghazali. Ya memang kalau kita pikir begitu, yaitu kalau tidak lillah ini maklum, otomatis segala ibadah yang tidak dijiwai oleh lillah ini semua bukan ibadah. Ini namanya kan yaitu mengejek pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu ibadah pengabdian kok disalahgunakan. Ini kan suatu, secara kasar boleh dikatakan suatu ejekan atau penghinaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal billah, jika orang tidak ada rasa billah waktu mengamalkan suatu amalan atau perbuatan itu, otomatis ini diaku, saya begini, saya begitu. Para hadirin, bukankah ini suatu ujub dan mungkin ada takabur di sana? Ujub atau membanggakan, ini suatu perbuatan yang merusak ibadah. Artinya ibadah yang ada ujubnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung kalau tidak diterima begitu saja, tapi di samping tidak terima, ibadah yang didasari ujub ini nanti dijadikan siksa untuk menyiksa pada orang yang bersangkutan. Dan di samping ujub, pada umumnya ada takaburnya. Umpama ya maaf, saya bicara di sini atau membaca Quran di podium semuanya, sedang para hadirat mendengarkan, otomatis saya yang membaca, para hadirat yang mendengarkan, kalau merasa begini otomatis ini rasa takabur, rasa ujub ini otomatis, dan rasa riya ini.
Bahkan para hadirat kalau tidak hati-hati, perasaannya sudah lillah billah, tapi sebetulnya linafsi binafsi ini mungkin sekali para hadirat, mungkin sekali. Maka ya maaf, mari kita sering mengadakan introspeksi atau makin mendalam penelitian, karena mungkin sekali perasaannya sudah lillah billah, tapi sungguhnya malah terbalik ini. Ya kalau tidak lama lantas ketahuan atau tahu atau merasa lillah billahnya palsu. Kalau tahu-tahu sudah dijabut Israel ini nanti bagaimana? Kan berat sekali. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya alhamdulillah kita mengamalkan salat Aisyah maupun menyiarkan secara gampang, secara lancar praktis. Dan selawat ini sekalipun ada ibadah yang lebih baik daripada selawat, yaitu salat, tapi selawat ini mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh ibadah lainnya. Di antaranya ciri khas yaitu sekali membaca selawat spontan mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah bahagianya orang yang mendapat syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alangkah celakanya orang yang tidak disyafaati oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di buku Aisyah, para hadirat kiranya mesti ingat, barang kapan dan di mana saja beliau Rasulullah SAW disebut beliau datang hadir, para hadirat monggo sami adab takzim merhaja sami rumaos dosa kathah datang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula pijen mboten roh menawi panjenengan sedaya pirsa menawi beliau wonten ngarsa panjenengan Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wa salam alaika nurul khalqi hadlana wa salahu wa ruhahu wa dhikri faqad lam tu abada wa rabbini wa laisali ya sayyidi aidar takun dosa sunaliyat ya syafi'al khalqi sholatu wa salam alaika nurul khalqi hadlana wa salahu wa ruhahu wa dhikri faqad lam tu abada wa rabbini walai salih ya sayyidi silakan fa'in darudakun dosa sunhaliyat ya syafi'al khalqi sholatu wa salam alaika nurul khalqi adilana wa salahu faruhahu wa adrikni wa qad lamtu abada wa rabbini walai salih ya sayyidi silakan fa'in darudakun dosa sunhaliyat ya Sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini billah wa anzur ilayya sayyidi bin hadra musilatin hadratil aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini billah wa anzur ilayya sayyidi bin hadra musilatin hadratil aliyah ya ayyuhal rasul alaika rabbini billah wa anzur ilayya sayyidi bin hadra musilatin hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika masalani dolat wa dolat filati bibal jati
Qul bi'adi ya sayyidi wal mati ya syafi'al khalqi adillahi salatu alaika masalamihi dolat wa dolat hilati rizal hati Qul bi'adi ya sayyidi wal mati ya syafi'al khalqi adillahi salatu alaika masalamihi dolat wa dolat hilati rizal hati Qul bi'adi ya sayyidi wal mati Ya Sayyidi ya Rasulullah 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 Al-Fatihah. Para hadirin dan hadirat yang kamu muliakan, terutama kaum remaja putra dan putri yang kami sayangi, yang punya bagian pada malam ini, mari kita meneruskan sekadar introspeksi pada pribadi kita masing-masing sebagai pengamal salat wahidiyah, penyiar salat wahidiyah. Mari mulai mujahadah kubro dalam rangka memperingati lahirnya salat wahidiyah yang ke-21 hingga sekarang. Bagaimana keadaan kita sebagai pengamal, sebagai penyiar salat wahidiyah, sebagai remaja wahidiyah putra dan putri, Nun sewu, sebagai bapak wahidiyah, sebagai ibu wahidiyah, bagaimana? Para hadirin dan hadirat, kula piyambak, kula doi, kula nglonjo merhati-hati. Asalipun menaik kalau mau dipun wonten kula disebut begini begitu, itu jauh sebaliknya. Kula doi, kula pengkhianat perjuangan wafiru ilallah rasulillah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, belum telat, sekalipun bagaimana yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rahmat rahim masih terima. Bahkan ada suatu sabda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi yang maksudnya, hai hambaku, kepada hamba yang berlarut-larut ini, jika kamu tahu bagaimana rinduku pada kembalimu, niscaya kamu mati seketika dari gembiranya. Aninul mughnibin akhabu ilallahi min tasbihil muqarrabin. Rintian tangisan orang-orang berdosa ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tasbihnya orang yang terdekat muqarrabin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, para remaja-remaja, putra dan putri yang kami cintai, mari kita jangan putus asa. Mari, bisa ditunggu-tunggu oleh Tuhan, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari cepat-cepat fabiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu para hadirat umat dan masyarakat sebagian besar mengharap pada para hadirat, terutama para remaja, minta tolong pada remaja-remaja terutama, tolong remaja, tolong remaja, tolong remaja. Saya ditodong oleh nafsu, saya ditodong oleh nafsu, saya diperkosa oleh nafsu, oleh dunia. Tolong, tolong, cepat, cepat, cepat. Al-Fatihah.
Ya Rabbana Allahumma sholli salli ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jallana ma muslimin bil hayyati li rabbil alamin. Ya Rabbana bir ya sirri tawadina tahrib halibaina ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal hali wa jallahna ma muslimin bil hayyati li rabbil alamin. Ya Rabbana bir ya sirri tawadina tahrib halibaina ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ahli wa jallahna ma muslimin bil hayyati li rabbil alamin. Ya Rabbana bir ya sirri tawadina qarrib halibaina ya Rabbana. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah ya Rabbana salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Allahumma ya Allah ya Rabbana salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Allahumma ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan, terutama para remaja yang menyayangi pilihan pada malam ini yang saya cintai. Itu pernah sama saya di daerah Mandu dan lupa ditanya. Itu menghadiahkan atau tidak mujahadah kepada leluhurnya kekamilan yang sudah meninggal. Itu banyak kata pilihan. Ditemui yang meninggal itu ada yang cara dagangan, ada yang itu. Jadi ada yang mata itu. Kalau setelah ketika engkau tidak mengulangi pun yang pikir ibarat orang sakit ya ada kurangnya tapi sedikit sekali. Sementara kami mendapat fidak daripadamu atau kau memfidai kami dengan laikia, ini banyak sekali kemajuannya. Ibarat orang sakit sehingga seakan-akan saya dapat terbang gitu. Nah, ini para remaja terutama atau pada kita sudah pernah membacakan atau mujadai pada famili atau luhur-luhur atau orang tua kita yang sudah di alam kubur atau belum? Ini saya sering obrolan. Ini bukan berarti wah dia lebih baik daripada kulung yang zikir, bukan. Tapi ibarat orang pergian, bulan zikir ini ibarat orang pergian hanya sendirian, tidak ada kawannya. Jadi kalau ditodong tidak ada yang bantu, yang membela ini. Tapi kalau Wahidiyah Selawat ini ada kawannya, yaitu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih ada zaman bawah ini. Ini berhati-hati. Mari nanti kalau belum, terutama sekalipun sudah ini lebih banyak lebih baik. Mari terus kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh demi untuk kita, untuk mereka dalam segala bidang. Allahumma kama anta alu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syahwina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu nasaluk Allahumma bihaqi andurikona wilo jati bari wata atala naro wala nasma'a wala najisa wala nuhisa
wala nata'aroka wala natunhila biha wa tarzuqana ta'biratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa ta'arifatika ya Allah wa ta'abadika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi al-muqawwa wa tasib bi rahmatika ya rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin.